sih itu pasar? Pasar diartikan sebagai suatu pertemuan antara demand dan supply, sehingga dapat menimbulkan pertukaran ada berupa pasar nyata maupun pasar abstrak. Pasar nyata tempatnya bertemu antara penjual dan pembeli. Sedangkan pasar abstrak, pasar yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Menggunakan teknologi informasi seperti media telepon, internet, fax email dikenal dengan sebutan telemarketing. Tingkat harga ditentukan oleh kekuatan demand dan supply barang dalam pasar. Harga suatu barang di suatu pasar di mana seluruh supply dikuasai oleh seorang penjual akan berbeda dengan harga di mana supply berada dalam tangan banyak penjual. Demikian jumlah pembeli memegang peranan dalam penentuan tingkat harga. Perlu dibedakan berbagai bentuk pasar persaingan barang yang dijual belikan. Menentukan bentuk pasar persaingan perlu diperhatikan 3 unsur. Yang pertama, jenis barang, produk homogeneity. Jenis barang dapat dibedakan antara barang sejenis dengan barang differentiated. 2. Jumlah pembeli atau penjual. Menimbulkan suatu keadaan di mana antara penjual pembeli ada kesadaran antara penjual pembeli, bahkan politik harga akan dijalankan, akan mempengaruhi saingan-saingannya. 3. Hubungan penjual pembeli yang satu dengan lainnya. Sering terlihat antara penjual terdapat perjanjian baik atau transparansi untuk tidak menjual suatu macam barang di bawah harga tertentu. Berdasarkan ketiga unsur tersebut, ditentukan 2 pasar persaingan yang dilihat menurut pengaruh penjual pembeli terhadap penentuan harga, di mana individual seller atau individual buyer tidak dapat mempengaruhi harga. Price taker, pasarnya disebut pure competition, persaingan murni, atau perfect competition, persaingan sempurna. 2. Di mana individual seller atau individual buyer dapat mempengaruhi harga. Pasarnya disebut non-pure competition atau imperfect competition. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Keseluruhan permintaan dan penawaran. Dalam pasar pure competition terdapat 3 karakteristik sebagai berikut. Pertama, barang yang diperjualbelikan sejenis, artinya barang yang satu dapat menggantikan barang yang lainnya, bersifat homogen. Yang kedua, terdapat banyak penjual, pembeli, dan porsi penawaran pembelian. Masing-masing hanya merupakan sebagian kecil daripada yang ada di pasar. Ketiga, kebebasan bergerak dari faktor-faktor produksi. Misalnya, faktor produksi digunakan untuk membuat barang B, pengusaha-pengusaha lain dapat masuk ke dalam suatu industri dan sebagainya. Saya ingin melanjutkan materi dari Fatimah. Implikasi dari pasar persaingan sempurna adalah: yang pertama, seorang pengusaha atau produsen tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Harga hanyalah merupakan datum, dan pengusaha hanya mengikuti harga pasar atau mengambil harga yang terjadi di pasar atau price taker. Yang kedua, kurva permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen adalah garis lurus horizontal, yang artinya bahwa bila menjual barang berapapun dengan harga yang tepat tanpa merubah atau mengakibatkan penurunan harga. Yang ketiga, keputusan yang diambil oleh seorang produsen untuk mencapai keuntungan maksimum adalah berupa volume output yang harus ia jual atau harga jual ditentukan oleh pasar. B. Bekerjanya pasar persaingan sempurna. Untuk menganalisis bekerjanya pasar persaingan sempurna akan kita bedakan menjadi 2. Yang pertama, keseimbangan produsen secara individual. Dan yang kedua, keseimbangan pasar, yaitu posisi keseimbangan antara supply dan demand di pasar. Seorang produsen akan berada dalam keseimbangan bila keuntungan perusahaannya maksimum. Sedangkan suatu pasar persaingan sempurna dikatakan mencapai posisi keseimbangan apabila 1. Semua perusahaan ada dalam posisi keseimbangan dan jumlah total dari output perusahaan yang masing-masing berbeda dalam posisi keseimbangan tersebut sama dengan jumlah total yang dikehendaki para konsumen.
Analisis bekerjanya pasar ini dibedakan antara analisis jangka pendek dan analisis jangka panjang. Pertama, analisis jangka pendek, yaitu di mana para produsen tidak dapat menambah kapasitas produksinya dan tidak mungkin produsen-produsen baru masuk dalam pasar atau dibangunnya pabrik-pabrik baru. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek terjadi bila keuntungan jangka pendek perusahaan adalah maksimum atau kerugiannya adalah minimum. Hal ini akan tercapai keuntungan apabila marginal cost jangka pendek sama dengan marginal revenue jangka pendek atau SMC sama dengan SMR. Seperti kita lihat di gambar, SMC merupakan short run marginal cost dan SIC sama dengan short run average cost. Gambar di atas menunjukkan pada kita bahwa kondisi tersebut titik E menunjukkan posisi keseimbangan. Seperti yang kita maksud di atas, yaitu memperoleh keuntungan maksimum. Sedangkan titik F merupakan kerugian minimum. Meskipun keduanya berpotongan dengan SMR, tapi pada titik F, SMC cenderung naik. Apabila suatu perusahaan berada di titik F, maka akan sangat menguntungkan baginya untuk terus menambah jumlah produksinya. Jadi suatu perusahaan akan memperoleh keuntungan bila mana SMC sama dengan SMR. MR cenderung naik atau meningkat. Hasil marginal yang merupakan juga harga atau AR harus lebih besar dari biaya variabel rata-rata atau AFC. Kedua, analisis jangka panjang, yaitu dengan adanya perluasan ataupun tambahan produksi atau pabrik-pabrik baru, maka dengan sendirinya akan berakibat terhadap keuntungan produsen. Keuntungan masih akan dimiliki oleh produsen apabila harga dalam jangka pendek melebihi biaya rata-rata jangka panjang atau LIC, atau L per unit sama dengan V dikurang LIC. Dengan masuknya pabrik-pabrik baru tertentu, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah dan harga pun akan turun. Turunnya harga ini apabila telah sampai dengan LIC. Tidak akan menambah atau memperluas kapasitas pabrik, sehingga kini timbul normal bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari BIT, yaitu ada laba normal apabila P sama dengan LIC. Pada kondisi terdapatnya laba normal P sama dengan LIC, tidak akan ada lagi pengusaha masuk dalam pasar dan pendirian pabrik baru pun akan terhenti. Disinilah baik pasar maupun perusahaan akan berada dalam keseimbangan. C. Manfaat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kepuasan konsumen maksimum, karena alternatif untuk menentukan pilihannya secara bebas. 2. Keuntungan produsen juga maksimum. Yang ketiga, produksi barang kebutuhan konsumen biayanya dapat minimum. D. Pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar no for competition, nor fully competitive market, pasar persaingan tidak sempurna akan timbul apabila salah satu syarat dalam bentuk pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna tersebut adalah yang monopoli, yaitu suatu keadaan di mana pasar hanya ada satu kekuatan penawaran sehingga ia dapat menjalankan politik harga dan menentukan beberapa banyak jumlah barang yang harus dipasarkan. Akibat kekuasaan monopoli, perubahan harga barang lain tidak dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang dijualnya. Sifatnya independen. Terdapat dua macam monopoli, yaitu regulated monopoli, diatur oleh pemerintah. Kedua, unregulated monopoli, tanpa diatur oleh pemerintah. Yang F. Timbulnya monopoli. Monopoli dapat timbul karena beberapa sebab, yang diantaranya adalah: yang pertama, kekuasaan bahan mentah strategis. Apabila seseorang atau suatu produsen menguasai bahan mentah atau kekuasaan ataupun kekuatan untuk produk tertentu, maka ia dapat menjadi monopoli. Yang kedua, Konstitusi RI dibenarkan karena didasari pasal 33 UUD 1945, adanya hak paten, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, copyright. Yang ketiga, terbatasnya pasar yang hanya dapat memberikan ruang gerak untuk satu perusahaan saja. G. Akibatnya adanya monopoli. Dalam perekonomian, akibat adanya monopoli dapat menimbulkan antara lain: yang pertama, ketidakadilan; yang kedua, dengan kekuasaannya; yang ketiga, timbulnya unsur eksploitasi dari monopoli kepada konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi.
Untuk mencegah atau mengurangi efek negatif dari monopoli ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah munculnya monopoli itu sendiri. Yang kedua, pemerintah mendirikan perusahaan sejenis lebih dari satu sehingga muncul persaingan. Yang ketiga, membuka kemungkinan impor sehingga ada persaingan. Yang keempat, membatasi monopoli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Wahyu. A. Persaingan monopolistik. Tidak adanya homogenitas produk merupakan unsur pokok yang membedakan pasar persaingan monopolistik dan bukan aspek jumlah perusahaan yang ada dalam pasar maupun aspek kebebasan perusahaan baru untuk masuk dalam pasar. Dalam pasar ini terdapat karakteristik. Yang pertama, terdapat banyak penjual, many seller. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan cukup beragam, differentiated product. Yang ketiga, masuknya atau timbulnya pengusaha baru tidak dibatasi, free entry. Adapun barang-barang yang pasarnya mendekati monopolistik, competition antara lain tekstil, obat-obatan, dan lain-lain. I. Oligopoli. Oligopoli timbul bila mana sejumlah kecil perusahaan menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerjasama menguasai pasar. Oligopoli dibedakan dua macam. A. Oligopoli dengan diferensiasi produk. B. Oligopoli tanpa diferensiasi. Terdapat dua macam karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa sedikit penjual, several of or few seller. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogeneous atau differentiated. Dalam oligopoli ini, posisi keseimbangan produsen dipengaruhi oleh perilaku produsen lain, terutama menyangkut harga jual. Oleh karena itu, dengan adanya ketergantungan ini akan mengakibatkan dua kemungkinan. Yang ke satu, adanya kecenderungan bagi para produsen oligopoli untuk bekerja sama dalam penentuan harga. Yang kedua, kecenderungan para produsen untuk bersaing tidak dalam persaingan harga, tapi dalam bentuk lain seperti kemasan atau pembungkus, hadiah-hadiah, dan sebagainya. Efek negatif dari oligopoli ini kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, adanya keuntungan terlalu besar dari para produsen dalam jangka panjang. Yang kedua, adanya ketidakefisienan produksi dari para produsen. Yang ketiga, adanya eksploitasi terhadap konsumen dan buruh. Yang keempat, ketegaran harga atau sulit untuk turun, menunjang munculnya inflasi yang kronis. Untuk mengatasi akibat-akibat ini, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, pemerintah harus menjaga agar kesulitan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar harus dihilangkan. Yang kedua, diadakannya undang-undang persaingan sehat. Yang ketiga, mencoba merombak struktur pasar. Contoh pasar persaingan oligopoli di Indonesia antara lain usaha di bidang otomotif seperti kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, serta usaha di bidang elektronika dan komputer. J. Monopsonistic market. Dalam pasar ini ditandai adanya pengaruh individual buyer terhadap price. Ini timbul karena kecilnya jumlah pembeli atau buyers, atau karena adanya preferensi para penjual untuk berhubungan dengan pembeli tertentu. K. Hambatan masuk suatu industri. Perilaku pada pasar market behavior dipengaruhi oleh kebebasan untuk memasuki suatu industri. Ada beberapa hal yang menimbulkan adanya hambatan untuk masuk suatu industri atau entry restriction. Yang pertama, terbatasnya bahan mentah, limited raw material supply. Yang kedua, kondisi teknis produksi, technological condition of production. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan modal uang, difficult in obtaining money capital. Yang keempat, reputasi yang sudah terbentuk, established reputation. Yang kelima, kesulitan mendapatkan distributor atau penyalur, problems of obtaining distribution outlets. Yang keenam, adanya restriksi resmi, legal restriction. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami.
dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.